bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang lemon Jawa, ini lemon Amerika. Oke, sahabat UMKM, sahabat kreasi, saat ini saya bersama Mas Denny mau bikin apa, Mas? Ini kue semprong, Pak. Oke, Mas bisa disampaikan, Mas, formulanya apa aja? Terus ini kita berencana mau bikin berapa kilo ini, Mas? Ini rencananya mau bikin setengah resep, gitu. Setengah resep ini dalam arti 5 kilo. Oke, 5 kilo kotor. Oke, apa aja, Mas, bahan-bahannya? Ini ada, bisa dilihat langsung di sini ada gula pasir, terus tepung terigu. Ini tepung terigunya ini setengah kilo. Ini pati, sagu. Terus ada margarin. Margarinnya cukup 1/4 aja, Pak. Oke. Terus ada telur. Telur pakai kuningnya saja, nggak usah pakai putihnya. Jadi putihnya kita pisah. Berapa butir itu, Mas? 3 butir, Pak. 3 butir untuk 5 kilo. Terus ada tambahan vanili sama garam. Oke, Nah, bisa dimulai, Mas? boleh. Apa dulu nih pertama? Pertama masukkan dulu tepung terigu. Oke. Tepung terigu. Ini kebenaran sudah saya siapkan. Oke. Oh, ini dipakai ada, Mas? Dipakai. Apa itu? Itu santan. Oh, santan. Nanti santannya bisa menyesuaikan. Ini tepung terigu 2 kilo. 2,5 kilo, Pak. Oh, 2,5 kilo. 2 kilo. Nanti biar teman-teman kalau ngelihat langsung produksi adonan itu nggak keliru. Ini terigu. Ini tadi pati. Pati ya. Yang 2,5 berarti apa? Pati. Tapioka. Jadi 2,5 kilo tapioka, setengah kilo tepung terigu 500 gram. Nggak pakai tepung beras berarti, Mas, ya? Sebenarnya pakai tepung beras, jadi kita ganti antara tapioka sama tepung beras. Gitu. Tapi untuk campuran yang lain bisa sama, Pak. Jadi walaupun pakai tepung beras, kita tetap pakai terigu. Soalnya teksturnya biar bisa dibentuk. Ini Mas, si istri so gawe ngene ya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa buat ngadonin istri saya bisa. Tak pikir kamu toh. Enggak. Tapi kalau untuk produksinya istri masih kurang terlalu lancar. Oh, gitu. Oke. Nah, ini teman-teman udah disiapin adonan yang 5 kilo tadi. Ini buat air takarnya. Usahakan cari gayung yang kurang lebih 1000 ml. 1 liter ya? 1 liter. Soalnya ini pengaruh nanti kalau sama teksturnya. Ini untuk santan. Santannya kita peras sendiri, Pak. Santan murni. Kelapa ya? Kelapa. Oke. Berapa butir kelapa atau berapa? Kalau untuk 5 kilo ini 1 butir, Pak. 1 butir kelapa. Nah, ini diratakan dulu. Berarti nyampur dengan gula ya? Ya. Dicampur dulu.
Diratain dulu. 5 kilo ya lumayan banyak ya Mas. Iya. Iki adonan 5 kilo nanti jadi berapa? Ini Kalau kurang lebih kalau untuk jadinya itu paling 4,5 kilo Pak. Oh, susut setengah ya. Susut setengah. Terus habis itu air. Nah ini Air berapa? airnya Ambil ke. Satu gayung 1 gayung 1/4 liter nih ya. 1 liter 200 Tengah 1 semua. Terus tambahin 1/4. Nah, Gini? kurang lebih gitu. Masukin semua. Oke. Ini baru kita masukin margarin. Oh gitu. Nah, margarin. Soalnya ini kalau step by stepnya keliru, biasanya adonannya nggak jadi. Jadi Itu diaduk dulu enggak? Ya, nggak usah Pak. Ini margarinnya masuk dulu. Margarin yang sudah dicairkan, G. Iya. Jangan pakai margarin kental. Kalau margarin kental itu dia nggak bisa jadi, nggak bisa halus. Terus warnanya kurang keemasan. Jadi harus dicairkan dulu. Margarinnya tadi 1/4. Ini kalau udah masuk margarin, ini disatuin dulu Pak. Oke. Satuin dulu. Saya kalau ngadonin cuma tangan satu Pak. Iya. Tangan saya bersih ya. Oke. Nggak boleh tangan dua. Nah ini disatuin dulu. Jadi kalau adonan pertama tuh harus adonan yang kental, biar margarin sama tepung gulanya itu menyatu. Ya. Kalau keenceran, kebanyakan ngasih air, nanti dia susah nyatunya. Jadiin satu dulu. Sebenarnya ini tuh dipakai apa? Mesin giling itu bisa. Ini kita biar lebih detail toh Pak. Kalau mesin giling itu biasanya all in one. Semua udah jadi satu, kita tinggal lihat jadinya. Kalau ini saya berharap teman-teman bisa memperhatikan biar bisa berbagi ilmu. Kalau teman-teman dapat orderan banyak bisa langsung ke sini. Jadi banyak orang yang bisa bikin roti, tapi kadang detailnya yang kurang. Bahkan ngadonin pun kalau misalnya kebanyakan air pun itu bisa nggak jadi Pak. Cara meratain tepungnya itu. Biasanya adonan segini itu jadi berapa Mas? Butir? Kalau 1/4-nya itu kurang lebih 40 butir. Jadi kalau 1 kilonya itu 160 gitu. 160 butir kali 4 berarti kali 5 kilo. Itu berarti kurang lebih 800 butir Pak. 800 butir kue ekrol ya. Semprong Pak. Semprong ya. Kalau ekrol bahannya beda lagi. Bentuknya sama ya. Nah, nanti next time lah kita bisa spill cara membuat ekrol. Nah ini kan dia udah bercampur rata Mas. Itu wis jadi kabeh itu nunggu ndak atau langsung dicetak? Udah, ini langsung nanti Oh. langsung kita cetak. Oke, apalagi ini kalau sudah mengental gini, udah kira-kira nyatu, ini adonannya udah nyatu, udah rata. Kita masukin telurnya tadi Pak. Pak Budi boleh minta tolong? Sudah plus garam lagi. Plus garam sama vanili. Diaduk dulu enggak nih? Enggak usah Pak, langsung dimasukin aja. Masukin semua telurnya. Nah ini jangan keliru ya teman-teman, kalau misalnya masukin telur ini jangan adonan sudah encer baru dimasukin telur, nanti dia mengambang. Jadi waktu adonan kental ini usahain telurnya itu nyatu dulu sama adonan ini, biar telurnya tidak mengambang. Ini telurnya diingatkan lagi nggak pakai yang putih ya, khusus kuning. Kuning telur saja. Kenapa Mas yang putih nggak dipakai? Ini tuh sebenarnya buat Pak, buat warnanya biar cantik. Warnanya biar cantik. Tapi kalau untuk kelembutan roti itu biasanya lebih ke santan. Jadi kalau ngisi santannya nanti jangan takut-takut sampai encer.
lebih ke warnanya. Lebih ke warnanya. Jadi mentega sama telur tuh bisa ngalusin warna. Kita tanpa bahan pengawet Pak, semua bahan asli. Nah ini udah nyatu. Nah warnanya udah agak-agak emas-emasan. Telurnya tadi 3, dikasih 4 nggak apa-apa kalau misalnya. Tapi kalau saya standarnya kalau 5 kilo tak kasih. Ini udah nyatu semua telur sama tepung. Ini sampai adonannya kelihatan gini. Nah, ini kan udah rata, udah nggak ada yang berengkel-berengkel itu toh. Baru untuk mengencerkan atau mengepasin adonan kita pakai santan. Oke, santan ini semua atau sedikit-sedikit? Kasih seperempat dulu Pak. Seperempat dulu. Nah, biar kita bisa menakari. Oke. Nah ini udah masuk santan seperempat gitu. Ini diaduk. Ini yang membuat kue lembut itu intinya di santan. Jadi renyah sama gurihnya itu dapat. Ini kan posisi santan yang di atas anu nih kita ya, santan kental ya. Enggak apa-apa Pak. Oh gitu. Enggak apa-apa. Nah, ini dia mengencer, mulai mengencer. Ini kan santannya tadi agak kental ya Pak. Nah kalau santannya agak kental berarti santannya sudah cukup. Ditambahin air nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Nah, ditambahin air berarti tadi seperempat, tambahin seperempat lagi. Ini santannya cukup. Cukup. Gini Lagi Pak. Lagi. Nah itu seperempat gitu. ya. Nah, masukin semua. Nah ini udah jadi ini Mas. Ini adonan terakhir. Jadinya gini. Kita ratain dulu biar encer sama gulanya itu larut. Kalau adonan semprong ini nggak perlu nunggu. Jadi begitu jadi langsung dicetak bisa. Beda sama adonan kayak kue bangkit atau egg roll. Nunggu ngembang dulu. Nah, itu harus ada yang ditunggu. Kalau semprong enggak, langsung gitu. Nah, untuk tingkat keencerannya itu bisa dilihat sini Mas. Saya bayangkan ya keencerannya ya. Nah, dari adonan kental tadi bisa encer sampai segini. Kalau dia turunnya udah putus-putus ini berarti dia udah encer. Kurang lebih segitu. Jadi untuk takaran airnya tadi udah lihat sendiri ya. Untuk yang pertama kasih 1/4, terus ditambahin seperempat lagi. Berarti cuma 1,5, kurang lebih 1.500 ml. Nah ini kita tinggal nunggu larut gulanya aja. Berhubung gulanya agak besar-besar. Terasa ya Mas? Terasa. Kalau pakai gula halus lebih cepet ya? Kalau pakai gula halus itu sebenarnya bisa Pak. Cuman kadang selera Pak. Oh gitu. Selera. Kalau kata orang tuh kalau pakai gula halus itu kadang ada yang nyangkuti. Oh, gitu. Rasanya manis Rasanya. Jadi rasanya itu manis berarti. terlalu manis. Ada yang bilang rasanya emang beda sama gula pasir. Jadi untuk semprong Denisa ini kalau mau pakai tepung beras, jadi tinggal ganti tapiokanya sama tepung beras. Tapi untuk yang lain jangan diganti. Kalau untuk yang saya pakai. Kalau misalnya mau dicampur perisa atau rasa, bisa pakai jahe atau rasa-rasa vanila gitu. Bisa. Untuk yang seneng rasa jahe bisa ditambahin jahe, tapi jahenya pakai jahe bubuk. Jahe bubuk. Ada yang biasanya seneng pakai wijen, nah itu bisa ditambahin wijen. Nah ini udah mulai halus. Tinggal nunggu ngelarutin gulanya. Nanti langsung kita produksi.
sekitar berapa menit? 15 menit. 15 menit mas, kurang lebih 15 menit kalau saya bikin adonan. Ini sudah larut.